untuk mewujudkan visi Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yaitu terprogram dan sistematik. Reformasi pendidikan yang terprogram merujuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru, atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan, agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu yang telah ditetapkan. Pada kurikulum 2013, tujuan pembelajaran terlalu tinggi, tidak sesuai perkembangan anak, tidak relevan dan tidak realistis. Akibatnya, guru menderita mengajar dan murid menderita belajar. Dituntut menuntaskan konten sehingga terjebak pada mengajar satu arah. Tidak ada ruang kreativitas bagi guru. Murid juga ikut menderita belajar. Tuntutan mempelajari banyak konten sehingga hanya belajar hafalan dan tidak mendapat pemahaman utuh. Pada Februari 2022 lalu, Kemendikbudristek resmi meluncurkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Selanjutnya, saya akan mencoba mengupas bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di tingkat SMA. Di tingkat SMA ini setidaknya ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama tentang karakteristik kurikulum Merdeka, kemudian dilanjutkan dengan bentuk fleksibilitas di tingkat SMA. Kemudian yang ketiga yaitu tentang apa saja perubahan di SMA dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, pembelajaran mendalam pada kompetensi dasar, terutama literasi dan numerasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila atau soft skill dan karakteristik siswa. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, kurikulum Merdeka fleksibilitas dalam melakukan pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Poin kedua, yaitu bentuk fleksibilitas di SMA. Pada kurikulum Merdeka, di kelas 10 belum ada peminatan atau penjurusan. Semua siswa wajib mengambil mapel kelompok umum pelajaran IPA dan IPS mirip pada saat SMP. Dan pada kelas 11 dan 12, siswa minimal memilih 2 kelompok jurusan, di mana jurusan maksimal mengambil 3 mapel dan 4-5 mapel pilihan. Adapun beberapa perubahan di SMA dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka diantaranya: 1. Di SMA ada 2 fase, yaitu fase E pada kelas 10 dan fase F pada kelas 11 dan 12. Pada fase E belum ada penjurusan dan peminatan, semua siswa mempelajari mata pelajaran serupa dengan di SMP. Dan fase F, siswa mempelajari mapel umum dan memilih 4-5 mapel pilihan sesuai bakat dan minatnya. Yang kedua, mata pelajaran PKN berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila. Yang ketiga, sejarah Indonesia dan sejarah dunia digabung menjadi mapel sejarah. Yang keempat, ada 5 kelompok mata pelajaran di SMA, yaitu kelompok mapel umum, mapel matematika dan IPA, mapel IPS, mapel bahasa dan budaya, serta kelompok mapel vokasi dan prakarya. Demikian pembahasan mengenai perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Berikut, kita akan mendengar pendapat dari beberapa orang
mengenai reformasi pendidikan, khususnya perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 4 Sopeng itu sekarang untuk tahun pelajaran 2022-2023 masih pada tahap mandiri belajar. Apa yang dimaksud dengan mandiri belajar? Artinya IKM-nya belum, hanya prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka itu sudah dilakukan di dalam kelas, tapi untuk merubah kurikulum menjadi IKM itu belum, masih menggunakan kurikulum 2013 dengan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi statusnya masih di mandiri belajar. Kurikulum merdeka dijadikan opsi di SMA Negeri 4 Sopeng. Insya Allah nanti ini tahun pelajaran 2023-2024, karena kurikulum ini penting sekali. Yang pertama, ini adalah anjuran dari Permendikbud, jadi harus difasilitasi. Kemudian kurikulum merdeka ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama tentunya di kurikulum merdeka ini pembelajaran lebih mengarah atau berpihak pada murid. Jadi kurikulum merdeka ini menganut istilahnya merdeka belajar, di mana siswa itu lebih diberikan pembelajaran bermakna untuk kemandiriannya di masa depan. Jadi itu pentingnya penggunaan IKM sekarang. Menurut saya perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum merdeka yang sekarang ini, di mana kurikulum K13 itu lebih memfokuskan pembelajaran di dalam kelas, berbeda dengan kurikulum merdeka yang berdasar sekarang ini yang sudah mulai digunakan di tahun 2022 kemarin. Kurikulum merdeka itu lebih memfokuskan di mana peserta didik atau murid itu belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak terfokus di dalam kelas saja. Terus metode pembelajaran itu digunakan lebih bervariasi ya, seperti tidak konvensional yang sering digunakan pada K13, di mana metode ceramah sering digunakan. Nah, berbeda dengan kurikulum merdeka, di mana guru itu diwajibkan atau lebih bisa mengenal karakteristik atau potensi muridnya. Terus dampak yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh kurikulum merdeka itu lebih ke dampak positifnya, di mana peserta didik atau murid itu lebih memilih mata pelajaran favorit mereka sesuai dengan bakat mereka. Jadi mereka lebih menggali potensinya. Misalnya si A lebih cenderung belajar berhitung, maka dia akan diperbolehkan memilih mata pelajaran yang dia senangi, misalnya fisika, matematika. Nah, berbeda lagi dengan mereka yang misalnya suka belajar sosial, maka mereka bisa memilih mata pelajaran yang mereka inginkan, misalnya sosiologi, ekonomi maupun geografi. Mungkin seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.